أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. Sahabat Al-Amalu Bil Iman yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada, kita perhatikan pada surah Al-Mujadalah pada ayat kedua, yakni pada kata min nisaihim, terdapat mad wajib muttasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nisaihim, hamzah tersebut adalah rangkaian dari satu kata, dari kata nisa. Kemudian pada kata in ummahatuhum illallai waladnahum, illallai adalah mad wajib muttasil, yakni hamzah tersebut ya pada kata lai adalah satu rangkaian atau suatu kata dengan huruf lam ya, illallai. Maka itu adalah mad wajib muttasil yang mana kita baca dengan boleh 4 atau 5 harokat dan harus dengan konsistensi dalam membacanya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Kemudian pada ayat ketiga dalam surah Al-Mujadalah kita ketahui bersama sahabat al-amalu bil iman, yakni pada kata min nisaihim adalah mad wajib muttasil. Sedangkan pada kata berikutnya yakni min qabli an yatamassa, min qabli ayyatamassa adalah mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kilmi musaqqal, sama saja, yakni mad asli pada kata ayyatama itu adalah mad asli apabila setelahnya tidak didapati tasjid pada huruf sin, sa yatamassa. Apabila mad asli bertemu dengan tasjid, maka hukum bacaannya adalah mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kilmi musaqqal. Dengan kita membaca mad tersebut sebanyak 6 harokat. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كما كبت الذين من
قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب muhin. Pada ayat kelima yang tadi kita bacakan, yakni pada kata innalladzina yuhadduna. Hukum bacaan apakah itu? Silakan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama saling belajar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke ayat ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullaha fanasu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sahabat Al-Amalu Bil Iman yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, semoga diistiqomahkan selalu dan didekatkan dengan Al-Quran setiap waktunya. Pada surah Al-Mujadalah ayat ke-10, yakni pada kata walaysa bidarrihim syai'a, walaysa bidarrihim adalah mad lazim musaqqal kalimi, yakni mad asli pada huruf dha adalah mad asli, kemudian huruf ra memiliki tasydid, maka hukum bacanya adalah mad lazim musaqqal kilmi, mad asli bertemu dengan tasydid. Dengan kita baca, panjang dari mad tersebut adalah 6 harakat. Dan yang perlu kita ketahui adalah huruf ra berharokat kasrah, ya. Maka dia dibaca tipis meskipun huruf sebelumnya adalah huruf dha yang tebal. Bidarrihim, dha panjang dulu, dibaca panjang dulu matnya. Kemudian huruf ra-nya diikuti setelahnya dibaca dengan tipis. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sahabat Al-Amalu Bil Iman, pada ayat ke-11 ini kita mencoba melatih diri kita, melatih lisan kita dalam cara membaca sifat hamas, ya. Yakni dimulai dari awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, tafassahu, huruf fa, sin, dan huruf ha adalah huruf hamas. Hamas itu adalah keluarnya nafas. Apa aja huruf hamas tersebut? Menurut Imam Ibnu Jazari yang dituliskan dalam kitab Matan Jazari rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf hamas itu terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, ha, sa, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta adalah huruf hamas. Jadi di luar huruf tadi tidak keluar nafas, ya. Fa, fa, kita rasakan. Sa, ha, hu, ya, keluar nafas. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, si, fafsahu yafsahillahu lakum. Huruf fa makhrajnya terdapat di bibir bagian dalam yang bagian bawah, bibir bagian dalam yang bagian bawah bertemu dengan gigi seri bagian atas, ya. Fa, affa, fafsahu, yafsahi, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Sahabat al-amalu bil iman yang dimuliakan Allah dimanapun kita semua berada, kita perhatikan dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-15, yakni pada awal ayatnya terdapat huruf yang memiliki makhraj yang berdekatan, yakni ada alif bertemu kemudian setelahnya ain, a dan a. Kita ketahui bersama huruf hamzah tersebut berada di pangkal tenggorokan, ya, makhrajnya terdapat di pangkal tenggorokan, sedangkan huruf ain berada di tengah tenggorokan. Tempat keluar hurufnya berada di tengah tenggorokan. Jadi hati-hati dalam membacanya, jangan sampai kita menyamaratakan. Jadi dibedakan. A kemudian a. A'addallah, a'ad, a. A'addallahu lahum. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sahabat al-amalu bil iman yang dimuliakan Allah, kita perhatikan pada awal ayat dari ayat yang ke-16 dan ayat ke-19, yakni terdapat hamzah wasl. Hamzah wasl ini terdapat di awal bacaan, ya. Yang mana apabila hamzah wasl ini terdapat alif kemudian setelahnya lam, maka dia diawali dengan fathah. Contohnya pada surah Al-Fatihah. Alhamdu, alif kemudian lam, maka dia menjadi fathah hamzah wasalnya. Namun apabila tidak didapati alif dan lam, sebagaimana contoh pada ayat ke-16 dan ayat ke-19. Pada ayat ke-16 contohnya adalah ittakhadhu. Kemudian pada awal ayat ke-19 istahwadha. Mengapa dibaca hamzah wasalnya dengan harokat kasroh? Nah, kita lihat apabila hamzah wasal tidak didapati setelahnya huruf lam sebagaimana contoh sebelumnya, maka hanya ada dua cara membaca. Yang pertama, kita melihat dari ayat ketiga setelah hamzah wasal. Contoh ayat ke-16 di awal ayatnya adalah ittakhadhu. Huruf alif atau hamzah wasal, kemudian setelahnya adalah huruf ta dan kho, ya. Huruf ketiganya apa? Huruf ta. Karena ta-nya itu bertasjid, ya. Ittakhadhu
huruf ta-nya berharokat fathah. Apabila terdapat hamzah wasol kemudian huruf ketiganya adalah fathah, maka dia hamzah wasolnya dibaca dengan kasroh. Sebagaimana contoh juga di ayat ke-19 yang terletak pada awal ayatnya. Istahwadha, istahwadha. Ya. Hamzah wasol, kemudian huruf sin. Nah, huruf ketiganya huruf ta yang berharokat fathah. Maka secara otomatis atau rumusnya adalah apabila huruf ketiga yang berharokat fathah, maka hamzah wasolnya berharokat kasroh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun.